Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas sa'ada wa syaqawa fi nufusi ibadihi wa may yuti'illaha wa rasulahu wa lahu sa'ada fid dharaini wa amma man kafar wa asa falahu syaqawa fid dharain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah yang sama-sama kita mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan selalu belajar ilmu, mengajarkan ilmu, Allah memberikan rahmatnya dan ridhonya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas rukun atau fardul wudu yang disepakati oleh para mazhab, dan rencana malam hari ini kita akan membahas ini fardul wudu yang ikhtilaf atau ulama kurang sepakat. Namun pada pertemuan sebelumnya kala kita membahas bahwa kapan kita wajib berwudu. Yang pertama salat, semua sepakat tanpa khilaf. Yang kedua tawaf, sepakat tanpa khilaf juga. Namun ketika mewajibkan berwudu untuk memegang Al-Quran, timbullah ikhtilaf. Malam hari ini juga kita bahas tadi fardul wudu yang para imam mazhab berikhtilaf. Mungkin ada baiknya pertanyaan pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana seorang perempuan yang haid boleh enggak memegang Al-Quran dan sekaligus juga membaca Al-Quran. Ini yang tadi kita katakan bahwa ketika wudu diwajibkan untuk baca Quran, timbullah ikhtilaf para ulama. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat kumpulan pendapat para ulama tentang bagaimana seorang perempuan yang haid boleh enggak dia memegang Al-Quran atau juga membaca Al-Quran, maka boleh kita garis umumkan bahwa pendapat ada 3. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bagi perempuan yang haid termasuk yang nifas, dia tidak boleh menyentuh Al-Quran dan enggak boleh membaca Al-Quran. Yang kedua nanti pendapatnya kebalikan dari yang pertama, membolehkan wanita yang haid dan nifas boleh ini menyentuh Al-Quran dan boleh juga membaca Al-Quran. Pendapat yang ketiga nanti menengahi. Yang ketiga ini menyentuhnya tidak boleh, namun boleh membacanya. Ini kumpulan pendapat para ulama ketika ditanya boleh enggak seorang yang haid ataupun yang nifas menyentuh dan membaca Al-Quran. Mari kita tengok perlahan-lahan ini. Pendapat yang mengatakan enggak boleh apa dalilnya, mengatakan yang boleh apa dalilnya, mengatakan menyentuh enggak boleh, membaca boleh apa dalilnya. Hampir semua pendapat ini memegang tadi surah Al-Quran, surah Al-Waqi'ah dari 77 sampai ke 79. Mungkin ada banyak terkait dulu ini yang akan kita bacakan. Dalam surah Al-Waqi'ah, Al-Waqi'ah ini 77 sampai 79.
Apa kata Allah? Innahu laqur'an, laqur'anun karim. Ini yang pertama. Ayat 8-nya fi kitabin maknun. Pada ayat ke-9-nya la yamassuhu illa al-mutahharun. Ini Al-Quran. Tiga pendapat merujuk kepada ayat yang sama. Hanya saja tiga pendapat ini berbeda memahami. Yang pertama mengatakan tadi, pendapat yang pertama ini tidak boleh. Bagi perempuan yang haid, nggak boleh menyentuh Al-Quran, nggak boleh memegang Quran. Yamil illa al-mutahhar, la yamassu illa al-mutahhar. Al-Quran itu ini dhamir kembali dia ke Al-Quran. Al-Quran itu nggak boleh disentuh oleh kecuali orang-orang yang suci. Sementara orang yang haid, orang yang nifas nggak suci. Maka ini dalil pendapat yang pertama. Diambil hadis dalam pendapat pertama nggak boleh tadi. Hadisnya adalah la yamassul Quran illa tahir. Al-Quran nggak disentuh kecuali orang-orang yang suci. Dan hadis ini sahih li ghairihi. Dan para sepakat mengatakan bahwa kalau sahih li ghairihi maka sahih hadisnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini boleh. Ayatnya juga sama. Ini juga. Kelompok yang mengatakan boleh tadi mengambil di kitabin maknun, kitab yang terjaga. Maka pendapat ini mengutip tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari mengatakan bahwa kitabun maknun ini yang dimaksud dengan Al-Quran adalah Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Yang menyentuhnya hanyalah orang-orang yang suci. Siapa? Para malaikat dan para nabi. Ini dipahami oleh kelompok yang kedua. Dan kelompok kedua ini juga mengutip hadis, berbuat pendapat mereka. Apa hadisnya? Dari Aisyah. Ini hadis sahih. Kata Aisyah, qadamtu Makkah. Saya sampai ke Mekah. Wa ana haid. Dan Aisyah ketika itu haid. Wa sa'altu Rasulullah. Aisyah, ya Rasulullah. Aisyah tidak tawaf. Aisyah enggak sa'i baina Safa wal Marwah. Lantas Aisyah, ya Rasulullah, ana haid. Rasul menjawab, ya Aisyah, yang kamu enggak boleh hanya tawaf, dan kerjakanlah selain tawaf. Nah, kata Ibnu Abbas, kenapa Rasul katakan ke Aisyah bahwa yang enggak boleh dia tawaf? Karena tawaf sama seperti sholat. Bedanya kalau tawaf boleh berbicara, dan sholat nggak boleh berbicara selain bacaan sholat. Ini pendapat yang kedua. Jadi dua aja. Menyentuh boleh, dan terus yang kedua juga boleh membacanya. Pendapat yang ketiga, nah ini yang ketiga mengatakan yang nggak boleh menyentuhnya, namun boleh membacanya. Juga ayat gunakan sama juga. Tengok redaksi bahasa kata ketiga ini, nggak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Tidak ada larangan untuk membacanya. Yang larangan adalah menyentuhnya, bukan bacanya. Terus tiga pendapat ini, bagaimana kita ini menyelesaikannya? Yang pertama, nggak boleh, semuanya nggak boleh.
memahami ayat, memahami hadis seperti dia bahasanya. Begitu bahasanya. Dan bahkan yang nggak boleh ini menambah dengan sebuah hadis yang dhaif. Apa bunyi hadisnya? La yaqra al-junubu walal haid syai'an minal Qur'an. Hendaklah orang yang junub, orang yang haid nggak boleh membaca Al-Quran sedikit pun. Namun ini hadis dhaif. Dua perawinya itu bersikap. Maka para muhaddisin mengatakan hadis itu hadis lemah. Namun kalau kamu jujur, ini semuanya memahami ini tafsir ayat. Maka alangkah indahnya kita kembali memahami ini ke tafsir juga. Pendapat yang kedua tadi mengatakan bahwa kitab bil maknun ini kitab bil lauhil mahfuz. Betul. Di antara pendapat Imam Tabari dan juga Ibnu Katsir, makna maknun adalah lauhul mahfuz. Namun juga Tabari dan yang kedua tadi Ibnu Katsir memahami kata maknun juga dia adalah Al-Quran, Injil, Zabur, berarti Taurat. Kalau begitu enggak semua kita, enggak saja semua kita. Ketika masih mengenai tadi bahwa kitab bil maknun, kitab yang di lauhil mahfuz itu bukan hanya Al-Quran, tapi juga 4 kitab itu. Terus yang kedua juga maknanya dia al-mutahharun. Ibnu Katsir menjelaskan makna mutahharun ini kecuali orang-orang yang suci. Yang pertama suci dari syirik. Yang kedua suci dari az-dzunub, dosa dan kesalahan al-khotoya. Yang ketiga suci dari an-najasah. Yang keempat yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran ini kecuali orang-orang yang beriman, al-mu'minun. Yang kelima mendapatkan pahala dari Al-Quran tadi kecuali orang-orang al-mu'min yang tidak sawabun mu'min. Nah, pendapat yang tadi boleh ini hanya mengambil satu pendapat dan satu pendapat dari tafsir Ibnu Katsir. Artinya bahwa pendapat yang membolehkan dari Al-Quran ini dibaca dan disentuh hanya mengambil sebagian pendapat Ibnu Katsir dan Tabari dan sebagian pendapat Ibnu Katsir Tabari. Artinya mengambil semuanya. Semuanya ambil. Padahal Ibnu Katsir Tabari menjelaskan makna mutahharun, suci dari kekafiran syirik, suci dari dosa dan kesalahan, suci dari najis. Nah, ini dia. Namun pendapat yang kedua ini mengabaikan an-najasah. Ini pun juga tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari menjelaskan. Terus meninggalkan pendapat ini sawabul mu'minun dan mukminun. Pendapat yang kedua ini berbuat untuk mereka dengan sebuah hadis dari Abi Hurairah. Abi Hurairah dalam keadaan junub jumpa Rasulullah, beliau menghilang, mandi, kembali ke Rasul. Bertanya, wahai Abi Hurairah, kenapa engkau lari tadi? Kata beliau, saya malu jumpa sama Rasul karena saya keadaan junub. Rasul menjawab sebuah sabda, Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Seorang mukmin tidak bernajis. Maka lebih tepat kita ambil pendapat yang ketiga, nggak boleh menyentuhnya, namun boleh membacanya. Kenapa? Menyentuh tadi jelas larangannya. Al-Quran mengatakan la yamusu, nggak boleh menyentuhnya. Namun tidak larangan untuk membacanya. Maka seorang ustazah mengajar nanti tafsir, dia boleh menulis, dia boleh bacakan. Atau nanti Al-Quran dalam iPad, dalam HP, Al-Qurannya dia boleh bacakan. Karena larangan yang jelas adalah menyentuh Al-Quran. Namun tidak ada yang jelas
larangan untuk membaca Al-Quran. Kalau tadi hadis Aisyah digunakan dalil ini hadis sangat umum. Di antara ibadah haji, ibadah umroh banyak dia. Ada sa'i, ada tawaf, ada jamarat, banyak dia. Pakaian ihram seterusnya, antara dari rukun haji. Kalau hadis tadi Aisyah digunakan ketika menyentuh dan membaca Quran digunakan seperti ini, maka ini terlalu umum. Maka para ulama berijtihad, kalau perempuan yang nifas, yang haid, dia berzikir, sepakat tanpa khilaf. Atau seorang perempuan yang haid, yang nifas dan dia hafizul Quran, dia hafid Quran, ini pun juga sepakat. Dia bacakan tanpa dia menyentuh Al-Quran. Namun berkhilaf dalam hal dalam hal tadi ini, maka tiga pendapat mungkin kita lebih baik mengambil pendapat yang ketiga. Karena perintah larangan itu jelas, hadisnya jelas, sahih, la yamassul Quran illa tahir. Hendaklah yang menyentuh Quran ini kecuali orang-orang yang suci. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari menjelaskan seorang yang menyentuh Quran juga mesti suci dari najis. Makanya semua ulama sepakat mengatakan kalau mau baca Al-Quran ini sunnahnya dia berwudu. Dalam hadis dikatakan Rasulullah, ini hadis dari Ibnu Umar, rawahu Muslim, ketika Rasulullah kencing, buang air kecil, ada orang mengucapkan salam ke beliau. Rasul tidak menjawab. Apa kata Rasulullah? Fa inni karihtu an azkura ismallah wa ana bi hadasin. Sedang benci menyebutkan nama-nama Allah dan saya dalam keadaan tidak suci. Maka ini mungkin memperjelas bahwa apakah boleh seorang yang haid atau yang nifas menyentuh atau membaca Al-Quran. Mungkin Kadilah menjawab. Kaum muslimin sidang halaqah yang luntuan hormati, pada pertemuan sebelumnya kita membahas rukun wudu yang disepakati oleh para ulama dan para mazhab. Apa yang disepakati? Itu membasuh muka, mencuci tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Namun para ulama itu berikhtilaf tentang niat dalam berwudu. Apakah dia termasuk fardun, rukun, atau dia syarat, atau dia sunnah? Nanti di akhir akan kita jelaskan dari pendapat istilah para ulama ini, kita ambil yang mana. Yang pertama ini Abu Hanifah berangkat dari sebuah hadis. Dia katakan bahwa Rasulullah tidak pernah mengajarkan A'rabi, orang Arab Badui, dalam berwudu membacakan niat. Maka dalam pendapat Abu Hanifah, membaca niat ketika berwudu itu sunnah. Namun dalam mazhab Maliki dan Syafi'i membaca niat, mengucapkan niat ataupun berniat dalam berwudu itu dia rukun, fardhu. Sementara mazhab Hambali mengatakan dia syartun, syarat. Ini ikhtilaf para imam mazhab tentang niat. Namun kalau kita lihat, yang pertama sunnah, yang kedua tadi Maliki dan Syafi'i ini wajib, rukun. Namun Hambali memahami ini syarat. Mungkin lebih jelasnya begini, apa beda antara rukun dengan syarat? Kalau rukun itu bagian dari ibadah yang kita kerjakan, kalau itu tinggal maka tidak sah. Ketika orang tadi berwudu meninggalkan mencuci tangannya, membasuh tangan itu bagian dari gerakan dan ibadah wudu. Ditinggalkan mencuci tangan, maka bermakna dia meninggalkan rukun
dan itu tidak sah. Sementara syarat adalah suatu juga ibadah yang dia bukan bagian dari ibadah itu. Ketika orang berwudu, nanti ada pendapat misalnya mesti menggosok tangannya. Kalau itu tinggal atau selain yang luarnya lah, orang sholat ya kapan dipahami, orang sholat maka syarat sah sholat adalah berwudu. Artinya wudu bukan bagian dari gerakan sholat atau bagian dari bacaan sholat. Ini beda antara rukun dengan syarat. Kalau rukun dalam ibadah itu, kalau syarat di luar itu. Nah, Imam Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa niat itu rukun, itu fardu. Sementara Imam Hambali mengatakan itu satu. Artinya ketika sebuah ibadah nggak sempurna rukunnya, nggak sempurna syaratnya, maka ibadah itu secara fikih tidak sah. Tasihul ibadah bikamali syartin wa arkani. Sempurna sebuah ibadah lengkap syaratnya dan lengkap rukunnya. Namun tidak ada mazhab mengatakan bahwa tidak boleh kita ini berwudu tanpa niat. Tidak ada mazhab mengatakan kita boleh berwudu tanpa niat. Namun semua mengatakan bahwa ini berniat, hanya saja menghukumi ini rukun, ini syarat, ini sunnah. Kalau gitu bagaimana? Kita harus berniat. Kita harus berniat. Karena Hanaf pendapat Masabobi mengatakan bahwa kita ini kalau berwudu tidak berniat. Semua katakan berniat. Mungkin yang beda ini menghukuminya. Yang mengatakan rukun, yang syarat, yang mengatakan tadi sunnah. Terus, kapan kita ini berniat? Ketika kita ini berwudu. Dalam mazhab Hanafi, ketika orang istinja atau dia buang air kecil, langsung pasang niat. Kata alasan Imam Hanafi, maka semua kegiatan ini menjadi ibadah. Dia kencing ibadah, rah, pipa juga ibadah, membasuh tangan juga ibadah. Maka dimulai kata mazhab Hanafi ketika orang mau kencing. Dalam mazhab Maliki, kapan dimulai? Ketika orang membasuh tangannya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung pasang niat. Ini mazhab Maliki. Namun dalam dua mazhab lagi, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa niat itu dimulai ketika kita membasuh muka. Dalam mazhab Syafi'i, niat dia mesti iktiran, qarinah, langsung berhubungan dengan ibadah itu. Maka kapan berniat? Hanafi ketika kita buang air kecilnya untuk berwudu. Mazhab Maliki mengatakan basuh tangan sebelum berwudu, pasang niat. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ketika orang berwudu itu memulai membasuh mukanya. Namun semua mazhab mengatakan bahwa an-niyah mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya dalam hati. Semua mazhab. Dalam mazhab Maliki sunnahnya tidak dilafadzkan. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan, kan sunnah dianjurkan, yustahab. Yustahabu lafzun niyah, dianjurkan untuk melafadzkan. Artinya bahwa ketika orang berniat baca dalam hatinya, maka niatnya sudah sempurna. Walaupun lidahnya nggak mengucapkan. Makna bahwa jangan dihukumi nanti ketika orang nggak melafadzkan niatnya hanasaga. Nasa wudu kah? Pokok hana niat. Niat dalam hati. Terkadang ungkapan inilah yang memicu ini perpecahan, memicu perselisihan. Maka sekali lagi
semua mazhab pada awalnya, semua mazhab ini sepakat niat itu dalam hati. Karena niat adalah kerjanya hati. Tinggal berikhtilaf dalam hal ini melafadzkannya. Dalam mazhab Maliki disunahkan tak melafadzkan. Namun dalam mazhab Syafi'i yustahabu, dianjurkan. Maka rukun niat yang ulama ikhtilaf pertama niat. Namun saya katakan tadi bahwa siapapun nanti yang berwudu maka harus berniat. Tidak ada pendapat mazhab ataupun ulama mengatakan orang berwudu tanpa niat. Semuanya mengatakan berniat, hanya saja beda ini level-levelnya. Silakan Bapak yang mau bertanya tentang ikhtilaf tadi, tentang niat. Ya, sambil menunggu pertanyaan. Adapun pendapat yang kedua, rukun ataupun fardul wudu yang juga ulama berikhtilaf itu tertib. Apa tertib? Berurut. Habis basuh muka, tangan. Habis tangan mengusap kepala. Habis itu kaki. Boleh kalau orang berwudu basuh muka, tangan, kaki baru kepala misalnya. Atau kaki, tangan baru kepala. Ini tertib. Dalam mazhab Hanafi mengatakan sama mazhab Hambali juga ini, dia nggak perlu tertib. Dipahami ini. Yang pertama bunyi ayat, idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'baini. Dalam itu ayat ada namanya huruf waw. Nah, huruf waw ini. Jadi dalam mazhab Hanafi dan Hambali dia ambil waw itu. Jadi imsahu ini kan idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ada waw. Dalam kajian bahasa, waw itu waw atau maknanya dia mutlaqul jam'i. Artinya apa dia? Menang wudu sembahyang, menang wudu kuno, ya basuh muka yang perlu, kaki, tangan. Kalau seandainya bunyi ayat, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum fa aydiyakum fa famsahu bi ru'usikum fa arjulakum, maka fa bermakna dia tartib. Yang kedua, hadis dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah pernah berwudu dan dia mengatakan ibda'u bi ayu udwin. Maka dalam sama-sama Hanafi tadi membolehkan tanpa tertib. Namun dalam mazhab Maliki dan Syafi'i mesti tertib. Dan itu fardun. Habis muka, tangan, usap kepala, basuh kaki, berurut, tertib. Apa alasannya? Ketika haji wada, Rasul mengatakan, ibda'u bima bada Allah. Mulailah dari mana Allah perintahkan untuk memulai. Allah perintahkan membasuh muka mulai, setelah itu tangan, setelah itu mengusap kepala, baru kaki. Karena dalam dua mazhab ini, Asy-Syafi'i dan juga dalam mazhab Maliki, itu tertib wajib, rukun. Maka kalau kita merujuk itu semua kitab Syafi'iyah, baik ya Al-Mu'tamad Imam Syafi'i maupun Fathul Mu'in maupun I'anah nanti, ataupun juga Al-Iqna li Abi Syuja, maka semua mengatakan bahwa tertib dalam berwudu itu rukun. Kalau begitu, dalam mazhab Syafi'i ada 4 rukun berwudu, ada 6 rukun berwudu, yang 4 kemarin tambah niat pada awalnya dan tertib pada ujungnya. Niat mulai, habis apa lagi? Basuh mukanya,
basuh tangannya, usaplah kepalanya dan kakinya. Yang keenam, maka ini mesti berwudu. Dalam mazhab Asy-Syafi'i. Namun dalam mazhab Maliki 7 nanti. Ini yang 6 tadi, tambah satu lagi, menggosok tangannya ketika berwudu. Ada apa cukup dengan taruh air aja di muka, mengusapnya, tangannya, kaki ansip dalam mazhab Maliki, rara-rara dong, digosok juga. Walaupun menggosoknya dalam mazhab Syafi'i sunnah. Dalam mazhab Maliki ini wajib 7. Ya ini rukun yang juga para ulama enggak sepakat, namun cenderung ini sepakat. Maka ketika orang nanti sa'i, memulai sa'inya itu bacaannya adalah ibda'u bima bada Allah. Mulailah dari mana Allah perintahkan untuk memulai. Nah, sa'i dari Safa ke Marwah, Safa lagi, nanti berakhir di Marwah. Ketika orang tadi kena di Haji Wada perintahnya ini, orang mau tawaf, maka mulailah ini di Hajar Aswad tadi. Nanti berakhir di situ juga. Setelah itu juga udah berakhir di sini juga. Ini memahami tadi hadis ibda'u bima bada Allah. Mulailah dari mana Allah perintahkan untuk memulai. Yang ketiga, ini para ulama enggak sepakat juga di ungkapan mualat. Apa ini mualat? Mualat maknanya dia tidak terpisah dengan waktu yang begitu panjang. Mesti dia habis ini dan seterusnya. Ketika orang khutbah Jumat misalnya, dalam mazhab Syafi'i mesti mualat. Apa makna mualatnya? Oleh khutbah pertama gedunnya dia cukup pilih. Dia baru elok. Artinya itu tidak mualat. Dalam bahasa kitab, makna mualat an la yakuna faslun tawil. Supaya enggak ada pemisah yang begitu panjang. Dalam mazhab Hanafi membolehkan tidak mualat. Kenapa? Ini hadisnya dari Ibnu Umar, Rasulullah berwudu, tengok berwudu, Rasulullah dikatakan Rasulullah ada orang meninggal dan mau sholatkan. Ini Rasul wudu di tengah pasar, disukin. Rasul pergi belum sempat membasuh kaki. Dari pasar ke masjid butuh waktu. Dan Rasul membasuh kakinya itu di masjid. Ini dalil dalam mazhab Hanafi mengatakan enggak mesti mualat. Jadi boleh dipisahkan dengan waktu yang begitu agak panjang. Namun dalam 3 mazhab lagi ini mensunnahkan dia mualat. Tuntas semuanya. Kalau begitu orang berwudu di bawah. Di bawah semuka, cuci tangan, musab kepala. Nah, kaki, anak kaki le, jak kena. Ini kaki. Boleh enggak? Boleh. Itu boleh. Namun dia sempurnakan wudunya di bawah tadi, lengkap semuanya, baru naik ke masjid, itu sunnah. Anak geprek kaki no. Walaupun itu dibolehkan. Maka ini antara tadi hal-hal yang para ulama enggak sepakat dalam fardul wudu. Namun yang pokok dalam mazhab Syafi'i rukun wudu itu ada 6, niat pada awalnya, 4 anggota tubuh yang dibasuh, di akhir ada dia mesti tartib. Dan mualah dalam mazhab Syafi'i ditempatkan sunnah. Silakan yang mau bertanya. Silakan.
Ulangi pertanyaannya ini. Yang pertama, ya. Terima kasih. Yang pertama, ketika orang membaca niat, pertanyaannya ini bagaimana tata cara berniat ini? Apakah mesti nawaitu? Sah nggak tanpa nawaitu? Yang pertama. Yang kedua, ketika orang berwudu, dia basuh mukanya tergesa-gesa, tangannya tergesa-gesa, apakah sempurna wudunya? Terima kasih. Coba ini yang pertama dulu pertanyaannya. Apakah lafaz niat mesti nawaitu? Sejauh hadis yang saya baca dan kitab-kitab saya baca, Rasul nggak pernah mencontohkan, mengajarkan untuk melafazkan niat mesti nawaitu. Ini hadis. Namun Imam Asy-Syafi'i dalam kitab-kitab Imam Syafi'i termasuk Al-Mu'tamad, Fathul Mu'in, I'anah itu menjelaskan antara cara kita berniat adalah nawaitu. Nawaitul wudu'a, nawaitu an usalliya. Namun Allah itu nggak sama dengan kita. Ini orang Aceh nggak paham bahasa Inggris. Ini orang Aceh nggak paham bahasa Spanyol. Ini orang Aceh nggak mampu bahasa Afrika. Namun Allah mampu semua bahasa. Bahasa Aceh ala Indrapuri, bahasa Aceh ala Longa, bahasa Aceh ala Aceh Selatan, dan seterusnya. Artinya bahwa Allah itu paham semua bahasa. Kalau begitu, boleh menggunakan bahasa dulu. Nyolong dua sengaja wudu untuk menghilangkan hadas. Allah tahu. Nah, dalam kata mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, ketika orang masuk ke masjid sholat, maka itu sudah dihitung niat. Namun dalam mazhab Asy-Syafi'i yang sangat hati-hati ini, Imam Syafi'i mengatakan niat dia mesti muktaran, mesti terikat dengan pekerjaan itu. Ketika orang mau sholat, dalam mazhab Syafi'i diajarkan dia niat usolli salat al-isya arba'a raka'atin mustaqbil qiblati ada anillahi ta'ala lillahi ta'ala Allahu akbar. Hanya habis lillahi ta'alanya disambung dengan Allahu akbar. Artinya ada dia ikirannya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Walaupun dalam mazhab lain enggak mesti begitu. Namun yang berpokok bahwa lafaz niat enggak mesti nawaitu. Namun yang gure-gure pun melakukan kan nawaitu. Yang kita hafalkan itu boleh. Namun nanti ada ibadah kita nggak tahu melafalkan niatnya, gunakan bahasa dulu. Contoh, ini mau umroh nih, mau umroh nggak tahu apa lafaz niat yang diajarkan, yang kita baca kitab. Kakek baca contoh, sengaja lunduan, jok senang umroh, lillahi ta'ala. Jadi kalau mau tengok kitab singkat niat umrah itu Allahumma umrah labaika umrah, singkat dia. Cukup labaika umrah, Allahumma umrah. Kalau mau ambil umrah untuk orang lain, mau kirim-kirim pahala misalnya ke Runci, maka sebutkan aja labaika umrah siapa? Li Abi, saya namanya Muhtarudin bin Amin bin Muhammad Yusuf. Ini kan contoh melafalkan niat untuk umrah di orang lain. Atau mungkin haji Gurunci lagi haji. Cocoknya haji Gurunci. Nah, begini nih, simpulannya bahwa yang pertama tadi niat enggak mesti lafaznya nawaitu, namun itu boleh. Nanti untuk ibadah yang kita enggak hafal lafaz niatnya, gunakan bahasa kita. Allah tahu. Yang kedua, ketika orang berwudu, dia basuh mukanya, tangannya, dia usap kepalanya, kakinya, namun tergesa-gesa.
Apakah sah wudunya? Sah. Hanya saja orang ini nggak dapat dia sunnah kesempurnaan wudu. Nah udah muka tigo, kaki tigo, darah tigo, sah. Namun sunnahnya berwudu taslis 3 kali. Artinya dia masuk semua anggota tubuhnya yang diwajibkan dari rukun bunuh sudah sah. Namun bunyi hadis asbigil wudu'ah, sempurnakan wudunya. Ketika seorang sahabat Badui itu dia berwudu, meninggalkan ada punggung kakinya ini yang belum dibasuh. Langsung masuk masjid, Rasul menengok punggung kakinya ini enggak basah. Rasulullah irji an tu'idal wudu'a, kembali dan sempurnakan wudu kamu. Artinya apa? Dia meninggalkan karena kaki mesti dibasuh minimalnya sampai ke mata kaki. Nah ini orang kakinya dia basuh hanya punggung kaki. Lalu gitu ulangi Rasulullah. Itu kalau berwudu kecuali apa ke wajah anda, dia enggak mengatakan semuanya. Kemarin sepakati bahwa yang mana yang wajah atasnya dari rambut ini sampai ke dagu, sampingnya ke sini, ada orang berwudu hanya basuh depan aja, hidungnya, matanya sampai ke mulutnya. Ini enggak basah. Artinya bahwa orang itu belum berwudu. Kan ini muka. Atau rajaro, nemendong, enggak sampai ke sikunya. Maka orang itu belum berwudu. Ini dia makna asbigil wudu'ah, sempurnakan wudunya. Masih banyak. Ada indah? Silakan yang lain yang mau bertanya. Silakan Pak Kecil. Silakan. Siap. Ya. Terima kasih. Kenapa Imam Asy-Syafi'i berpendapat pasang niat ketika membasuh muka? Niat dalam mazhab Asy-Syafi'i wa qasdu amalin bil ibadah muqtarinan bil ibadah. Hampir semua kitab fikih Imam Syafi'i, Imam Syafi'iyah ini menjelaskan apa itu niat, melapatkan satu untuk kesengajaan dan dia ada hubungannya langsung dengan ibadah itu. Maka ketika orang berwudu, yang pertama yang wajib kan basuh muka. Situ pasang niat dan langsung berhubungan langsung dengan membasuh mukanya. Maka ini alasan kenapa dalam mazhab Syafi'i pasang niatnya ketika membasuh muka. Karena tadi la budda ayyakuna muqtarinan. Dia mesti ada langsung berhubungan dengan ibadah itu. Semua. Misalnya lagi sembahyang lillahi ta'ala Allahu Akbar. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ada hubungan dia. Atau menyembelih akikah. Bismillahi minka wa alaika akikata Naim bin Jazuri. Langsung. Itu dia. Sama Syafi'i. Namun enggak mesti begitu dalam masalah lain. Enggak mesti dia muktarat. Dalam mazhab Syafi'i dia mesti muktarat. Ada ikatan langsung. Lagi apa kecil? Silakan. Cik. Ya. Terima kasih Cik. Dan termasuk juga jamaah alunnya Hanasabah. Artinya makna bahwa ini perintah tak kaji, lanjut deh. Yang sunnah yang to. Nah, ini kan mana? Kita kaji tadi ini tentang yang wajib. Mana yang sunnahnya, rahjaronya dan seterusnya. Namun juga ulun jauh kata tengku, mungkin lain masalah tadi ini masalah niat, terus mualat dan tartib. Mungkin yang nanya silakan. Nyamang kabi, berarti ya tahunya.
masuk judulnya ini sunnah wudu. Nah, menyukai kita masuk ke bab ini sunnah wudu. Ketika orang berwudu mengamalkan ini, maka dia dapat pahala sunnahnya. Pada pertemuan kemarin itu sampaikan bahwa di antara Allah janjikan ini untuk orang-orang yang wudunya ini sempurna, itu fi sabilillah, zalikumur riba. Apa makna sabilillah? Yughfaru minhul khotoya, diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya, dimudahkan ini urusannya. Maka orang yang berwudu hendaklah ini mengamalkan sunnah-sunnah ini. Apa sunnahnya? Yang pertama, at-tasmiyah fi awali, memulai wudu dengan bismillah. Bunyi hadisnya, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yuzkar ismallah. Dan tidak ada wudu bagi orang-orang yang tidak menyebutkan nama Allah. Maka sunnahnya ini ketika rahjaronya bismillah. Bacalah bismillah. Apakah sempurna? Bismillahirrahmanirrahim itu lebih baik. Namun bismillahirrahmanirrahim nyan kamu mada. Kalau begitu lebih baik itu sempurna aja. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak kena ismullah ya bismillah. Namun bacaan yang sempurna ini lebih lengkap, lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara pendapat Imam Syafi'i katakan boleh juga bismillah faqat nyan kaji. Ini di antara pendapat Imam Syafi'i. Namun sambungannya lagi, fa inna fadilata tasmiyah ayazkura bismillahirrahmanirrahim. Namun kesempurnaan ismullah itu dibaca bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Bagaimana orang yang berwudu dan dia meninggalkan bacaan bismillah, apakah sah wudunya? Ibu tanya nanti. Ini pada alinea ketiga disebutkan walau tarakat tasmiyah sahwan au amdan, bagi siapa meninggalkan ini tasmiyah sengaja ataupun lupa, jawabannya nih soha wudu'u, sah wudu'nya li'annahu sunnah. Berarti yang sunnah tadi bismillah lengkap, menyoduo tigogo dan baca, atau dia yang menunggabu mungkin kedua. Apakah sah wudu'nya? Sah. Namun enggak dapat sunnahnya. Terus yang sunnah yang kedua cik, ghuslul yadain, membasuh tangannya. Lego. Nah, namun lebih rinci itu kitab Fathul Mu'in mengajarkan ketika orang membasuh tangannya semuanya ini kotor di bawah kuku ini, pegeli cik, di kelingkanya pegeli cik. Kalau panjang kukunya ini wajib nih membersihkan di bawah kuku itu. Ini kan sunnahnya tadi. Kaki itu juga. Maka yang indahnya dia, kita ke masjid, misal Isya pukul 8 lewat 2, rajaknya 08. Sempurnakan wudunya. Nasiro di masjid direnya belum kedua, tapi tak gelih cinya. Kalau zuhur jam 12:30, kadu mesti wanyan posiblah. Dari posiblah sampai pukul 12, bagaimana wanyan? Gudu nyoba beli ojo sebabo wanyan. Cukup deh. Gudu kan nak berwudu, gudu inanganya jaro beli sebabo beli.
kaki lagi yang cik. Memang kulit cukup beli, muka bercahaya. Kunci belum. Ini dia makna sunnah yang tadi sempurna demikian. Namun kalau takut terlambat jamaah, akhirnya dari jamaah. Pada ibang bantai ke masjid. Ada semayang dong, tinggal jamaah. Nah, akhirnya wudunya pokok-pokok undang-undang. Maka ini sunnahnya tadi ini tangannya. Dan membasuh tangan ini bukan hanya sunnahnya ketika berwudu. Bangun tidur, kapan saja ini bangun tidur, sunnah dia membasuh tangan lego. Bahkan bunyi hadisnya, fa innahu la ya'rif aina batat yadu. Dia enggak tahu nih, oh ditengut pak jarurnya benar. Mungkin kena dan seterusnya. Maka sunnah asal jaga dengut rah. Hanya hadis tadi ini, iza istayqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilha salasan. Monyo salah sirru awak danyo jaga dengut, hendaklah tangannya jangan masukkan ke dalam bak air atau ke tempat air sampai dia mencuci dulu 3 kali. Nah, kenapa alasannya? Lagi Syekh Bergabono, la yadri aina batat yaduhu. Enggak tahu di mana letak tangannya. Ya. Semua mazhab menempatkan membasuh tangan ini bismillah tadi juga itu sunnah. Yang ketiga, istimalus siwak. Ustaz Taslim menjelaskan tentang siwak pakai apa, mau yang kering, mau yang basah silahkan, ya kan? Namun kalau tidak ada siwak, karena Aisyah pernah nanya, ya Rasulullah, tiba nyuruh ompong, iku hanale, siwak sih, kata Aisyah. Rasul menjawab, maka orang itu masukkan air ke mulutnya dan pakai jarinya, membersihkan giginya atau gerahamnya. Artinya ini menjadi Aceh hanya belum Mekah siwak. Menjadi Mekah, Madinah rasa sago ya. Mekah siwak hana mahal itu. Leria, lemai lemoria. Namanya hana karena mungkin nyukai bang kita kaya ele. Itu siwak. Benar kan? Jadi ini kalau mendapatkan tadi rutubah ataupun kayu siwak itu cukup bermasukkan air ke mulutnya dan jarinya, membersihkan giginya dan gerahamnya. Ini Nabi menjawab Aisyah bagi orang-orang yang mungkin ompong gitu kan itu kaji lagi yang mendok. Terus karena itu ada mungkin khusus orang ompong-ompongan tuh kita boleh yang naigo. Pemesti siwak cit, iya pada dasarnya. Namun kalau nggak bawa siwak pakai tangannya. Namun ini hati-hati juga. Terkadang kita terlalu mau sunnah tadi. Kadang dalam masjid berai, dalam masjid kalau sembahyang 2 rakaat pun kasih waktu launya. Ini mungkin yang samping ini agak jijik. Ini perlu jaga. Bahkan bunyi hadis, kalau kita mau ke masjid itu makruh hukumnya kita ini makan makanan yang bau. Petai, jengkol, durian, bahkan menjaga yang bak binehnya sampai terganggu dengan aromanya. Jadi ini sedang ketiga bunoci siwak. Yang keempat dan yang kelima ini mad-mad berkumur-kumur. Juga berwudu berkumur-kumur. Yang kelimanya masukkan air ke hidung. Yang sunnahnya dia sampai ke pangkal hidung. Namun yang hanya biasa, mulai dulu depan-depan dulu mulai. Namun yang biasa hanya sampai ke pangkal hidung, tubi mata nih. Tubi mata. Namun sunnahnya ini membersihkan hidung, masukkan air sampai ke pangkal hidung. Maknanya kita hirup begini. Kita hirup. Kalau gak pun hanya biasa lo, mulai perlahan-lahan dulu. Bukule, bercup-cup, sampai kita biasa. Langsung dipaksa oleh wudu payamo tu. Bibi mata. Itu sunnahnya dia. Namun bagi orang yang berpuasa ini berkumur-kumur dan juga
masukkan air dalam hidung itu dia makruh. Yang hana puasa dianjurkan, maka ini sunnah. Hukumnya tadi. Terus bagi kita ini yang memelihara jenggot, memelihara jenggot itu sunnah. Bahkan Rasulullah berjenggot, para sahabat berjenggot. Maka yugoh mulai berwudu, sunnahnya ini yang berjenggot ini menyela-nyela dengan air. Yang tebal, yang terbaik, beli hilang. Ini berjenggot. Itu juga sunnah. Makanya banyak untungnya yang berjenggot ini. Yang sunnah. Yang ada juga anak sunnah, yang sunnah. Wah, anak baca ini. Nah kan, ada yang sunnah. Makanya di antara kita ini yang berjenggot itu sunnah. Nah dalam berwudu pun setiap wudunya mendapatkan pahala sunnah, membersihkan jenggotnya dengan tangannya. Ya, yang ketujuh, betul dalam mazhab Syafi'i ketika mengusap kepala itu bunyi hadisnya fa innahu masaha binasiyati. Rasul ketika mengusap kepalanya itu nasiyah, seperempat kepalanya. Dan bahkan dalam mazhab Syafi'i 3 helai rambut cukup. Namun sunnahnya ini semuanya. Caranya sunnah tadi depan ke belakang, kembalikan lagi. Ini kalau yang tidak pakai kopiah atau tak pakai surban. Bunyi hadis tadi, Rasulullah mengambil sebagian rambutnya itu ketika menggunakan imamah surban, menggunakan kopiah. Maka cukup diangkat surbannya, berduk. Namun yang hana kopiah, yang hana surban, maka sunnahnya dia ambil semuanya di belakang, balik lagi. Fa innahu bada'a min muqaddimi ra'sihi ila kufahu rudda ila kufahu. Ini hadisnya. Mengembalikan dia ke depan. Maka ketika orang yang berhaji atau umroh dipastikan dia mengambil wudu ala mazhab Hambali. Ini mazhab Hambali. Begitu. Itu dia. Menyenangkan dengan wudu apa bahasanya? Wudu kebal. Mana kebalnya nanti gini dibahas ketika kita bahas tentang hal-hal yang mengatakan wudu dalam mazhab Syafi'i bersentuhan dan lawan jenis tidak batal. Dalam mazhab Hambali tidak. Makanya Allah tidak ala-alanya. Oke. Yang tadi sunnah adalah mengusap kepalanya semuanya. Terus takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, menyela-nyela sela tangannya dan jemari kakinya. Tengok bagaimana sunnahnya. Ya bada'u bi khinsari rijlil yumna. Rasul ketika menyela tangannya ini memulai dari kelingking sebelah kanan. Sebelah kanan kelingking, manisnya tengah, habis kanan pindah kiri, dan berakhir di kelingking sebelah kiri. Sama juga menyela jemari kaki, mulai dari kakinya yang sebelah kanan kelingkingnya. Dan ada lebih tips berwudu menyelai sunnahnya ini cara yang tadi mulai dari kelingking sebelah kanan, sama tangan dan kaki. Ini panjang sampai berapa nomor ini? Mungkin juga tersambung. Mungkin ada pertanyaan silakan. Sampai ke 16. Yang ada kaji nyuci baru 8 sikani. Silakan yang mau bertanya. Mengenal sambung. Anak Oke. Sambil menunggu pertanyaan, sambung bacut. Ini mashul uzunaini. Bunyi ayat tadi, kalau mau sholat basuhlah mukamu, tanganmu, usap kepalamu, kakimu, enggak termasuk telinga. Walaupun para ulama beriktilaf juga, yang pegang sebagian ini wajib, yang sebagiannya sunnah. Namun dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Maliki, telinga ini sunnah. Telinga ini Rasul tentukan ketika telinganya, jarinya masuk ke telinganya
dan jempolnya ini di punggung telinganya. Ini cara bersihkan telinganya. Artinya ketika orang berwudu dan telinganya ini dibasuh, itu sunnah. Terus apa caranya nanti? Apakah air sisa kepala langsung ke telinga? Itu boleh, ada hadisnya. Atau mengambil air yang baru ke telinga, itu pun juga boleh. Mandu wajib. Jadi ini hadis tadi mengatakan bahwa Rasulullah ketika membersihkan telinganya mengambil air dari sisa kepalanya untuk telinganya. Namun ada beberapa juga mengambil air yang baru, yang sunnah, yang langsung. Rasulullah langsung dari air kepala tadi ke balik langsung penuh. Ya, ini waktu sudah habis ini. Insya Allah masalah sunnah wudu nggak tuntas malam hari ini, sambung pada pertemuan selanjutnya. Nah, jikalau juga ada pertanyaan tentang hal ini, juga kita pending juga ini untuk pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.